Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nurhailunisa dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal tadris kimia yang berjudul Pembelajaran Berbasis Proyek pada Konsep Koloid untuk Pengembangan Keterampilan Proses Sains Siswa. Latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan sains di sekolah. Pendidikan sains di sekolah bukan hanya berpusat pada dunia, namun penting juga dalam pengembangan teknologi dalam membentuk sikap ilmiah. Yang kedua, rendahnya keterampilan proses sains yang dimiliki peserta didik. Ada dua faktor yang menyebabkan keterampilan proses sains rendah, yaitu rendahnya latar belakang sains dan minimnya prasarana laboratorium. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Pembelajaran berbasis proyek lebih memfokuskan pada pengkonstruksian pengetahuan siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini dapat menjadikan siswa lebih kritis, investigasi, komunikatif, dan interaktif dalam melakukan eksperimen. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang dilakukan untuk melihat keterampilan proses peserta didik yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung, dan lembar angket untuk memunculkan respon siswa mengenai penerapan pembelajaran berbasis proyek pada konsep koloid. Selanjutnya, data diperoleh dari lembar observasi berbentuk checklist, dan hasil lembar angket berbentuk skala Likert. Selanjutnya, dihitung persentase dari masing-masing indikator yang muncul. Data yang diperoleh diinterpretasikan secara deskriptif untuk setiap indikator keterampilan proses sains yang muncul selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, dan keterampilan proses yang muncul dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan project planning. Guru dan siswa membentuk kelompok sebagai sarana untuk bertukar pendapat untuk pembuatan proyek. Yang kedua, tahap pelaksanaan proyek. Tahapan ini di mana siswa dengan merancang proyek yang akan dibuat, dan tahap ini juga disusun jadwal kegiatan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga, tahap penemuan terbimbing dan pembuatan produk. Pada tahap ini, siswa mengerjakan proyek yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Yang terakhir, ada kesimpulan proyek atau project conclusion. Tahap ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menilai proses kegiatan dan hasil kerja proyek. Berdasarkan penjelasan tadi, nilai data lembar observasi diperkuat dengan hasil lembar angket yang menyatakan respon siswa dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 73,48. Adapun indikator dari lembar angket adalah menunjukkan pemahaman siswa pada materi koloid, menunjukkan minat terhadap pembelajaran kimia pada materi koloid, memudahkan siswa dalam memahami materi koloid dan mampu mengerjakan soal. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa telah memiliki semua indikator keterampilan proses sains yang termasuk kategori baik. Siswa memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran karena merasa lebih paham, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada saran dari peneliti yaitu guru kimia hendaknya menerapkan pembelajaran berbasis proyek sebagai variasi model pembelajaran pada materi kimia lainnya. Yang kedua, pelaksanaan berbasis proyek disarankan untuk lebih sering dilakukan karena dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa dengan catatan dilatih secara kontinu.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.